Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya karena hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya, di kelas An-Nahwul Wadhih ya, juz yang ketiga. Dan kita sudah sampai ya di pembahasan, kalau di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya, bahasan khobar mubtada ketika dia menjadi jumlah ataupun syibul jumlah. Ringkasnya adalah khobar dari mubtada ya. Khobar dari mubtada bisa berupa ya mufrad, ya mufrad berarti isim marfu, bisa juga berupa jumlah maupun syibul jumlah. Ya, jumlah berarti selain bisa merupakan jumlah fi'liyah, bisa juga jumlah ismiyah, dan juga syibul jumlah. Syibul jumlah adalah yang menyerupai jumlah, namun bukan jumlah. Syibul jumlah sendiri bisa berupa dzaraf, ya dzaraf keterangan waktu atau keterangan tempat, dzaraf makan atau dzaraf zaman. Bisa juga syibul jumlah berupa jar wa majrur. Jar wa majrur. Dan juga kaidah yang lainnya adalah apabila khobar dari mubtada tadi merupakan jumlah, ya, merupakan jumlah, maka wajib adanya dhamir yang nanti akan berkait atau keterkaitannya dengan mubtada'nya. Ya, terkait dengan mubtada'nya. Baik. Ya, contohnya misalnya ya kalau di kitab ya misalnya an-nadhafatu tunasyitul jisma. An-nadhafatu tunasyitul jisma. Kebersihan itu dapat menyegarkan tubuh, menyehatkan tubuh. Maka di situ mana dhamir yang berkaitnya adalah tunasyitu. Tunasyitu di situ adalah fi'il jumlah fi'liyah. Di situ ada dhamir berupa fa'il. Nanti kembalinya ke dhamir hiya, nanti kembalinya ke an-nadhafah. An-nadhafah. Itu yang dimaksud dengan ada keterkaitan dhamir dengan mubtada. Kita langsung saja ya, insyaallah kita jika sempat kita bahas dua pembahasan yakni khabarun nawasikhi hina yakunu jumlatan wa shibha jumlatin, dan juga pembahasan mawadhi'u fathi hamzatin anna. Langsung saja ya. Baik, bismillah ya. Kita langsung masuk khabarun nawasikh hina yakunu jumlatan aw shibha jumlatin. Al-amthilah al-awwal, yang pertama, kana al-maridu yata'allamu. Kana al-maridu yata'allamu. Ya, ini pembahasan tentang ya khabar dari nawasikh, an-nawasikh. An-nawasikh jamak dari kata an-nasikh. Nasikh ini kana al-maridu yata'allamu. Ya, pasien itu ya sedang merasakan sakit atau merasakan sakit. Karena di situ bisa diartikan dahulu. Al-maridu itu pasien, yata'allamu merasakan sakit. Nah, di sini berarti khobarnya al-maridu adalah isim kana, yata'allamu itu adalah khobarnya. Khobar kana. Kana termasuk an-nawasikh, termasuk an-nawasikh. Berarti yata'allamu di situ adalah khobar kana berupa jumlah. Berupa jumlah. Kemudian yang kedua, kana syita'u barduhu syadidun. Musim dingin itu dinginnya ya luar biasa. Syita'u itu musim dingin. Barduhu dinginnya, bardu itu dingin.
Barduhu, suhu dinginnya, syadidun, ya sangat-sangat. Ya, artinya dinginnya ya membuat menggigil atau sangat dingin. Isim kana adalah asyita. Asyita'u. Berarti khobarnya di sini berupa jumlah. Khobarnya berupa jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mana khobarnya? Barduhu syadidun. Barduhu. Hu kembalinya ke asyita. Kemudian. Ya, jadi di sini dua contoh. Yang pertama itu berupa khobarnya berupa jumlah. Khobar kananya berupa jumlah. Kemudian yang ketiga kanal ma'u fil kubi. Air itu terdapat di dalam gelas. Berada dalam gelas. Al-ma'u adalah isim kana. Fil kubi adalah khobar kana. Khobar kananya berupa jumlah atau syibul jumlah. Ternyata berupa syibul jumlah. Karena fil kubi bukanlah jumlah. Bukan jumlah ismiyah, bukan juga jumlah fi'liyah. Melainkan syibul jumlah. Baik, kemudian yang keempat. Kanal harisu khalfal babi. Al-harisu ya itu penjaga. Penjaga itu berada di belakang pintu, di balik pintu. Al-harisu adalah isim kana. Khalfal babi merupakan syibhul jumlah. Dia bukanlah jumlah, melainkan mirip jumlah. Khalfa itu termasuk huruf. Masih ada kaitan seperti atau di pembahasan sebelumnya ya. Masih ada kaitan di pembahasan sebelumnya. Baik, kemudian yang kelima. Ya. Nah, di sini ada fiil yang baru lagi. Ada an-nawasikh lagi. Termasuk an-nawasikh. Termasuk saudari-saudarinya kana. Apa itu? Asbaha. Asbaha. Asbaha ini bisa berarti, bisa kita tidak artikan, bisa juga artinya menjadi. Artinya menjadi. Yang kelima, asbahat ta'iru yughanni. At-ta'iru ya, burung ya. Burung itu bernyanyi. Burung itu kemudian bernyanyi, menjadi bernyanyi. Ya, kita terjemahkan burung bernyanyi. Maka at-ta'iru menjadi isim apa? Masih isim kana? Oh bukan, menjadi isim asbaha. Khobarnya mana? Khobar asbahanya. Khobar asbaha adalah yughanni. Yughanni adalah jumlah fi'liyah. Maka khobar an-nawasikh di sini adalah jumlah, bukan sibuk jumlah lagi. Baik, kemudian asbahal wardu raihatuhu jamilatun. Bunga mawar al-wardu itu bunga mawar. Raihatuhu baunya jamilatun, wanginya itu luar biasa atau bagus. Ya, kalau kita terjemahkan wanginya atau baunya wangi. Aromanya wangi. Maka al-wardu di situ menjadi isim asbaha. Khobar asbahanya adalah raihatuhu jamilatun. Berarti berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Baik. Kemudian yang ketujuh, asbaha al-kaslanu fi hayratin. Bisa dibaca hayratin, bisa juga dibaca hiratin. Al-kaslanu, orang yang malas, itu menjadi bingung atau berada pada kebingungan. Al-kaslanu isim asbaha. Khobarnya mana? Khobarnya fi hayratin atau hiratin. Khobarnya berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Ya, ingat syibhul jumlah bisa berupa jar majrur. Ya, bisa berupa dzaraf. Fi di sini huruf jar. Ya, fi di sini huruf jar. Kemudian yang ke-8, asbahat tallu fawqal azhar.
Asbahat tallu fawqal azhar. Tallu itu embun atau gerimis ya, embun atau gerimis ya. Itu atau tetesan embun fawqal azhar, di atas bunga atau berada di atas ya di atas bunga ya. Maka at-tallu isim asbaha, khobarnya mana? Khobarnya berupa shibhul jumlah fawqal azhar. Khobarnya berupa shibhul jumlah. Nah, itu pembahasan ya an-nawasikh ya. Kana dan saudari-saudarinya. Nah, sekarang di nomor 9 ada pembahasan ya, pembahasan inna dan juga akhwatnya. Ya, inna ya memansubkan, menasabkan mubtada, merofakkan khobarnya. Kita lihat ya. Nomor 9, innal majda yanfa'u nafsahu. Innal majda, sungguhnya ya kehormatan itu memberikan manfaat bagi dirinya ya. Ya, maka al-majda di sini kemuliaan dia jadi isim inna, kemudian khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yanfa'u. Yanfa'u adalah fi'il, jumlah fi'liyah. Kemudian yang ke-10, innal walada zinatuhu al-adabu. Innal walada, al-walada isim inna, zinatuhu al-adabu ya, jumlah ismiyah. Sungguhnya seorang anak perhiasannya adalah adab. Ya, perhiasan seorang anak itu berada pada adab. Ya, bukan hanya seorang anak ya, tetapi sebagai seorang muslim. Ya, kemudian nomor 11, innal haya'a minal iman. Sungguhnya rasa malu itu termasuk dalam cabang iman. Al-haya'a isim inna. Khobar innanya mana? Minal iman. Berarti dia syibhul jumlah, bukan jumlah. Syibhul jumlah. Dia jar wa majrur. Jar wa majrur, bukan dhorof, tapi jar wa majrur. Kemudian yang ke-12, innal hukma ba'da tajribati. Innal hukma ba'da tajribati. Al-hukma ya hukum atau keputusan, sungguhnya keputusan itu setelah ya datang atau setelah diolah atau setelah diproses ya, setelah dicoba. At-tajribah itu ya percobaan. Ya, dicoba, diteliti. Ya. Keputusan itu datang dari pemikiran yang matang. Maka al-hukma ya al-hukma di sini isim inna. Khabarnya mana? Ba'da tajribah. Ya ba'da tajribah berupa dhorof. Berarti dia syibhu jumlah. Ahlan wa sahlan Mas Zulfadli. Ya, kita sudah sampai di pembahasan khobarun nawasif hina yakunu jumlatan atau shibha jumlah. Nah, kita sudah sampai khobarun nawasif. Silahkan bisa dicari di kitabnya khobarun nawasif. Setelah pembahasan khobar mubtada ya. Kita masih di al-amsilah, masih pembahasan al-amsilahnya. Nah, silahkan dicari. Sekarang sudah sampai nomor 12. Al-amsilah nomor yang 12. Nah. Kemudian ya sekarang nomor 13. La'allal ghaibu ya'udu. La'allal ghaibu atau la'allal ghaiba ya'udu. Ya semoga, ini termasuk dalam saudarinya inna. Saudarinya inna. Maka al-ghaiba, ghaiba itu orang yang tidak hadir, orang yang pergi, ya'udu kembali. Ya, semoga orang yang pergi itu kembali, orang yang hilang itu kembali. Ya. Al-ghaibu berarti menjadi isim la'alla, ya'udu menjadi khobar dari la'alla. Khobarnya berupa jumlah, dia adalah ya'udu adalah jumlah fi'liyah.
menempati posisi rafa, ya kata dia khobar la'alla. Kemudian yang ke-14, la'allal imtihana as'ilatuhu sahlatun. La'allal imtihana as'ilatuhu sahlatun. Semoga ujian itu soal-soalnya mudah. Al-imtihana isim la'alla. As'ilatuhu sahlatun, khobar yang berupa jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Baik, kemudian 15. La'alla Muhammadan fil manzili. Semoga Muhammad sudah berada di, atau semoga Muhammad ada di rumah. Ada di tempat, ada di rumah. Muhammadan jadi isim la'alla. Ya, khobarnya berupa syibul jumlah jar wa majrur fil manzili. Fi huruf jar, al-manzili majrur. Kemudian yang ke-12, la'allal mibrata fawqal kursiyyi. La'allal mibrah fawqal kursiyyi. Al-mibrah semoga, ya mudah-mudahan atau barangkali bisa, ya la'alla bisa kita artikan semoga, bisa juga barangkali ya. Ya, barangkali ya. Barangkali rautan pensil, al-mibrah itu rautan ya, berada di atas kursi. Al-mibrata adalah isim la'alla. Khobarnya mana? Khobar berupa dhorob. Fawqal kursi berupa syibhu jumlah. Nah, insyaallah itu bisa dipahami ya. Ya, bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke al-bahthu. Arafta fi darsin qabla hadha. Engkau sudah mengetahui, ya, maksudnya pembaca ya. Engkau telah mengetahui pada pelajaran sebelum ini, yakni pada pembahasan khabar mubtada, bahwasanya anna khabarul mubtada kama yakunu mufradan. Bahwasanya khabar mubtada sebagaimana dia bisa berupa mufrad, dia juga bisa berupa jumlatan wa syibha jumlah. Nah, wa idza bahasa fi hadhihi al-amthilati 'ala an-nahwi alladhi rasamna fi ad-dars as-sabiq, dan jika kita telusuri pada contoh-contoh yang di atas yang barusan tadi kita baca secara nahwu, ya kita bisa menentukan ya rasamnahu fi ad-dars as-sabiq, yang telah kita ketahui pada pelajaran sebelumnya. Arafta anna khabar kana wa asbaha, kita ketahui atau engkau ketahui bahwasanya khabar kana dan juga wa asbaha pun dengan khabar inna dan la'alla, ya dia pun bisa berupa mufrad dan juga bisa berupa jumlah maupun syibah jumlah. Nah, ini mungkin cuman ini saja ya. Itu sudah tahu. Jadi sebagaimana dia khabar mubtada bisa mufrad dan juga bisa jumlah ataupun syibah jumlah, maka demikian pula pada khobar kana wa asbaha atau kana wa akhwatuha, atau juga khobar inna wa akhwatuha. Demikian ya. Wa qad iqtasarna ala fi'laini min kana wa akhwatiha. Namun di sini kita batasi hanya pada dua fi'il saja. Dua fi'il dari saudara-saudaranya kana. Yang mana itu ya di sini pembahasannya hanya kana dan asbaha. Masih ada yang lain lagi ya, masih ada laisa, masih ada bata, ya, mabariha dan seterusnya. Nah, di sini cuma dibatasi hanya dua saja. Kemudian wa ala harfaini min inna wa akhwatiha. Nah, dan juga di sini inna hanya diwakilkan dengan inna dan la'alla. Nah, dari sini kita tahu bahwa inna dan la'alla disebut dengan huruf ya. Dia huruf, bukanlah fi'il. Inna itu huruf. La'alla juga masih huruf. Karena di sini disebutkan wa ala harfaini. Nah, karena masih ada lagi misalnya laita, ka'anna, ya. Masih ada beberapa akhwatnya inna lagi ya. Li'annaka tastati'u, ya, karena engkau dengan mudahnya bisa mampu antaqisa 'alaiha baqiyatal af'ali wal hurufi an-nasikhati. Ya,
Karena engkau bisa langsung terapkan kaidah ini pada akhwatnya baik inna maupun kana. Ya. Dan ini kan cuma contoh, jadi bisa langsung diterapkan pada akhwatnya, baik akhwat inna maupun akhwatnya kana. Ya misalnya kata lain misalnya ya. Misalnya laita. Ya laita saudarinya inna, maka kita bisa langsung katakan ya laital ghaiba ya'udu misalnya. Nah, ini bisa juga ya. Karena ini cuma contoh saja. Baik, kita langsung masuk ke al-qaidah. Al-qaidatu khabaru kana wa akhwatuha atau khabaru kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha kama yakunu kullun minhuma mufradan yakunu jumlatan fi'liyatan wa jumlatan ismiyatan wa shibha jumlah. Ya, sudah ya. Jadi khabar kana wa akhwatuha, khabar inna wa akhwatuha, dia bisa berupa mufrad, bisa berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Dia juga bisa berupa shibhul jumlah. Shibhul jumlah. Shibhul jumlah, kita ulangi lagi, dia bisa berupa jar wa majrur dan bisa berupa dhorof. Itu pembahasan ya tentang khabar nawasih. Ya. Diharapkan ya bisa latihan terus ya, bisa latihan ya dengan kaidah, karena isi dari an-nahwul wadhih memang cuma kaidah saja ya. Samping ada latihan-latihan untuk mengasah ya. Tapi kaidah ini sangat penting, bisa nanti buka kitab nahwi lainnya, bisa atau misalnya di latihan-latihan biar bisa menerapkan kaidah-kaidah ini. Baik, kita langsung pindah ke pembahasan mawadhi'u fathi hamzah. Mawadhi'u fathi hamzah. Mawadhi'u fathi hamzati anna. Ya. Terlihat di sini ya al-amfilah ya. Ya, mawadhi'u fathi hamzah maksudnya apa? Ya, kapan ya inna itu dibaca dengan fathah hamzahnya. Ya. Karena nanti bisa kita baca inna, kok kita baca anna. Nah, ini ada di sini penjelasannya. Kenapa bukan kita baca inna, melainkan kita baca anna? Nah, itu jadi problemnya. Nah, di sini kita lihat al-amtilah al-awwal yasuruni annaka muti'un. Nah, kenapa di sini anna? Nah, ya, lihat di sampingnya langsung yasuruni annaka muti'un, di sebelahnya yasuruni ita'atuka. Yasuruni itu membahagiakanku. Ya. Membahagiakanku annaka muti'un, bahwasanya engkau orang yang taat. Nah, ini bisa kita lihat di sampingnya ada yasuruni, membahagiakanku ketaatanmu. Ya, jadi di sini pembahasannya annaka muti'un itu sama dengan ita'atuka. Ita'atuka. Annaka muti'un sama dengan ita'atuka. Ya. Ketaatanmu itu membuat saya bahagia, saya senang. Saya senang dengan ketaatanmu. Nah, itu terjemahan bebasnya ya. Kemudian yang kedua, yu'limuni annal ghubara katsirun. Ya. Menyakitkanku bahwasanya debu itu banyak. Ya. Ya. Terjemahannya raja ini ya. Tapi kalau kita terjemahkan bebas, ya banyaknya debu itu membuat aku sakit, membuat saya sakit. Maka di sini kita baca anna. Ya, maka annal ghubaru katsirun. Annal ghubaru katsirun ini jumlah ya. Jumlah yang ada fi'il nawasikhnya. Maka dia annal ghubaru katsirun sama dengan kasratul ghubari. Kasratul ghubari, banyaknya debu. Ya, paham ya?
Ya, kemudian yang ketiga atamanna. Atamanna, saya berharap annal qamara tari'un. Atau saya bergembira, saya mengharapkan bahwasanya qamara, ya, bulan itu muncul. Saya berharap bahwasanya bulan itu muncul. Sama dengan atamanna tulu'al qamari. Saya berharap kemunculan dari bulan, ya. Cuman beda format saja. Beda format. Ini adalah secara nahwu, ya. Secara nahwu dia memiliki arti yang kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Jadi ya. Ya, kemudian yang keempat, alimtu annal qita mutaharrikun. Aku mengetahui bahwasanya, ya, ini masih terjemahan letterlek, ya, bahwasanya kereta itu bergerak. Saya tahu kalau kereta itu, ya, berjalan. Maka annal qitara mutaharrikun sama dengan alimtu taharrukal qitari. Nah, saya tahu, ya, pergerakan atau bergeraknya kereta, ya. Bahwasanya kereta itu bergerak. Kemudian, ya, dan seterusnya, ya, kita langsung, ya, lihat, ya, bagaimana dia kaidahnya, ya, berlaku, ya. Dhanna, ya, diprediksi bahwasanya an-natijata hasanah, hasilnya itu akan baik. Diprediksi, ya, dhanna itu disangka, ya. Kalau kita ini, ya, diprediksi, ya. Dikira-kira, kira-kira hasilnya akan bagus. Maka annan natijata hasanatun. Annan natijata hasanatun itu sama dengan husnun natijati. Diprediksi bahwa, ya, baiknya hasil, baiknya hasil yang diperoleh. Annan natijata hasanatun sama dengan husnun natijati. Ya, berlaku juga selanjutnya nomor 6. Urifa anna sariqa jari'un. Ya, diketahui bahwasanya, ya, telah populer bahwasanya pencuri itu sangat nekat, ya. Jari'un itu pemberani, ya. Kita terjemahkan dengan nekat. Urifa diketahui, ya, telah terkenal, telah populer, ya. Urifa itu kan diketahui. Maka annas sariqa jari'un sama dengan, ya, jara'atus sariq. Ya. Artinya tetap sama, ya, diketahui bahwa telah populer, telah masyhur bahwasanya pencuri itu orangnya nekat. Kemudian yang ketujuh, a'taituhu li'annahu faqirun. Aku memberikannya, ya, sesuatu, ya, li'annahu faqirun, karena dia seorang yang fakir. A'taituhu, aku memberikannya karena kefakirannya. Ya, sama, li faqrihi sama dengan li'annahu faqirun. Nomor 8, la syakka fi annal adaba wajibun. Sama dengan la syakka fi wujubil adab. Maka annal adaba wajibun, bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya adab adalah hal yang wajib. Tidak diragukan lagi akan kewajiban dari adab. Al-bahthu yajmalu bina, ya, di sini baca yajmalu bina qabla an na'khudha fi dirasati hadhihi al-amthilah an nashraha ma'na kalimatin wahidatin la budda laka min fahmiha awalan litudrika hadha ad-darsa idrakan taman. Ya. Yajmalu bina, bagus bagi kita atau lebih baik, ya, bagusnya sebelum kita mempelajari contoh-contoh di atas, ya, mengambil contoh di atas sebagai pelajaran, ya, bagusnya, alangkah baiknya kita menjelaskan nashrah makna kalimatin wahidatin,
ya, mengetahui atau menjelaskan makna dari kata-kata ya, yang harus kita pahami terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk dapat memahami pelajaran dengan sempurna. Ya, maksudnya kita pahami dulu di sini kata-katanya apa, artinya, mufradatnya artinya apa, ya, maksudnya bagaimana. Ya, yang penting artinya kita sudah tahu masing-masing. Nah, kemudian penulis melanjutkan, ya sabaqalaka annal fi'la yadullu ala syai'ain. Telah lewat bahwasanya, ya kalau kita terjemah letterlek, telah lewat bagimu bahwasanya ya, fi'il itu menjelaskan atas dua perkara, dua hal. Apa saja itu? Yang pertama, fahuwa yufidu husula amalin minal a'mal. Dia memberikan faedat bahwa fi'il itu menunjukkan terjadinya suatu perbuatan, ya. Fi'il menunjukkan suatu perbuatan. Dan juga ada yang kedua yang dijelaskan oleh fi'il itu, ada yang kedua yaitu bahwasanya anna hadzal amala yahsulu fi zamanin khas. Bahwa fi'il itu terkait atau terjadi pada satu masa tertentu, bisa berupa masa lampau, bisa berupa masa hal ya sekarang, bisa juga al-istiqbal akan datang. Baik. Fal fi'lu syariba, ini enggak ada di contoh ya, enggak ada ya. Namun penulis memberikan contoh tersendiri di al-bahsunya. Baik. Fal fi'lu syariba, syariba artinya telah minum. Yadullu ala husuli amalin. Dia menjelaskan terjadinya suatu perbuatan meminum pada zaman yang lampau. Makanya terjemahannya menjadi dia telah minum. Dia telah, karena zaman lampau kan, dia telah minum. Wa yanamu, ya sedang tidur, ya dulu ala naumi fil hali awil istiqbal. Yanamu tidur, nama yanamu. Ya, dia menjelaskan perbuatan tidur di waktu sekarang dan juga waktu yang akan datang. Wa, ya, dan juga fi'il qif. Qif itu dari kata waqafa yaqifu. Qif bisa berarti berhentilah, ya. Atau bisa juga berdirilah, qif. Atau berhenti, berdirilah, ya, berdiri. Ya. Ya dulu ala talabil wuqufi, menjelaskan atas satu perintah, ya, untuk berdiri atau bisa juga untuk berhenti, ya. Ya. Fil istiqbal, di waktu yang akan datang. Ya. Untuk diam, ya, wukuf. Makanya ada istilah wukuf di padang Arafah, ya, berdiam berdiri di padang Arafah. Nah, hadzal amalu, dan perbuatan ini alladzi yadullu alaihi kullu fi'lin, yang ya yang dijelaskan oleh setiap fi'il, ya. Perbuatan ini kan dijelaskan oleh setiap fi'il. Apa namanya? Ya, dinamakan dengan yusamma masdaron, dinamakan dengan masdar. Masdar. Ya. Fa masdaru, di sini penulis memberikan contoh lagi. Masdar dari la'iba itu bermain, dia telah bermain. Masdarnya apa? Al-la'ibu. Masdarnya itu sama, artinya tetap bermain. Wa masdaru istaghfara, dia telah meminta. Istaghfara artinya dia telah meminta ampun. Masdarnya apa? Al-istighfaru. Nah, masdarnya itu al-istighfar. Makanya istighfar itu datangnya dari istaghfara yastaghfiru. Nah, masdarnya apa? Istighfar. Kemudian masdar dari ijtama'a. Ijtama'a itu ya berkumpul, ya. Maka masdarnya apa? Al-ijtima'u. Ijtima'u. Wa hakadha, dan demikian pun juga, ya, yumkinuka an ta'tiya bimasadira likathirin minal af'ali allati ta'rifuha. Dan seperti itulah yang engkau pun bisa mendatangkan beberapa masdar, ya, dari fiil-fiil yang engkau ketahui, ya. Banyak, ya. Banyak, ya. Istighfar, ya.
istaf'ala, dari wazan istaf'ala misalnya jadi istif'al, ya. Ya, kemudian ya banyak ya, misalnya ahsana yuhsinu ihsan, atau misalnya wahada yuwahidu tauhid, ya. Masdarnya tauhid. Dari fi'il apa? Wahada. Nah, misalnya bisa dipahami. Ya, ini sejatinya bisa dipelajari nanti di pelajaran shoroh. Pelajaran shoroh. Nah, ya bagi ya teman-teman yang mungkin baru belajar juga bisa nanti masuk kelas mukhtarot ya di awal-awal mukhtarot, karena mukhtarot juga baru mulai ya. Mukhtarot juga pelajaran dasar ya. Kalau ini kan sudah juz 3, jadi ya pelajarannya mungkin agak terlewat, agak duluan ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan. Mungkin bisa di kelas yang lain atau di program-program yang lain. Ya, yang penting belajar berjenjang ya. Namun tidak masalah kalau misalnya memang kuat, ya insya Allah ini mudah ya. Penjelasan juga sudah pelan dan juga dimudahkan. Baik, lanjut. Baik, idza alimta dzalika, jika engkau ketahui ya konsep di atas ya, konsep paragraf sebelumnya, dzalika itu konsep paragraf sebelumnya, farji ilal amsilati sabiqah. Ya, maka kembalilah tengok kembali ya kita kembali ke contoh-contohnya. Kita lihat contohnya. Wa qabil baina kulli misalin wal jumlati allati amamahu min haitsul lafdh wal ma'na. Dan hadapkanlah ya, coba dibandingkan nih pada setiap jumlah ya, dan juga ya setiap jumlah yang ada di depannya dari segi makna, lafaz dan makna. Ya, maksudnya mana? Ya, kita bandingkan dari ya contoh yasurruni annaka muti'un, dan kita bandingkan dengan yasurruni ita'atuka. Itu maksudnya dari paragraf tersebut. Tajid awalan, engkau akan temukan ya, yang pertama kali bahwasanya annahu wudi'a fi kulli jumlatin ya masdarun fi makanin anna wasmiha wa khabariha. Ya, di situ ada ya pada setiap jumlah ada terdapat masdar yang menggantikan ya posisi dari anna dan isim anna dan juga khobar anna. Ya, sudah tadi ya dijelaskan ya. Jadi annaka muti'un sama dengan ita'atuka. Ya, jadi ita'atu di situ ita'atu itu jadi masdar, dan dia menggantikan ya isim anna dan juga khobar anna. Wa anna hadzal masdar fi kulli jumlatin mafhumun min khabari anna allati fil mithalil muqabili laha. Dan masdar tersebut pada setiap jumlah ya tadi, masdar tadi merupakan mafhum dari khobar anna. Mafhum dari khobar anna ya. Contoh misalnya tadi yu'limuni annal ghubaru katsirun. Mana khobar anna? Khobar anna adalah katsirun. Maka masdarnya mana? Masdarnya adalah kasratu. Dia mafhum dari khobar anna katsirun menjadi kasratul ghubar. Kasratul ghubar. Atau yang lain, annaka muti'un. Muti'un ya, maka ita'atu itu mafhum dari kata muti'un. Nah, itu maksudnya ya. Fa ita'atu wa kasratu wa tulu'u wa taharrukun. Kasratun wa tulu'un wa taharrukun. Mafhumatun min muti'un wa katsirun wa tari'un wa taharrikun. Ya, sudah ya maksudnya tadi ya. Ya, jadi ya, ada di contoh di situ. Jadi ita'atu datang dari muti'. Kasratu datang dari mana? Katsir. Tulu'un datang dari mana? Tari'un. Taharruk datang dari mutaharrikun. Wahalu majarron dan lain-lain. Watajid thanian, dan kedua engkau akan temukan
anna wad'al masdari fi kulli jumlatin makana anna wasmiha wa khabariha lam yuhdits taghyiran fil ma'na. Bahwasanya ya posisi masdar ya, terdapatnya masdar di situ pada setiap jumlah ya menggantikan tempat anna dan isimnya dan juga khobarnya, dia tidak menyebabkan perubahan pada makna. Jadi maknanya tetap sama. Jadi kita katakan ya yasurruni annaka muti'un sama dengan yasurruni ita'atuka. Perubahan pada annaka muti'un dan ita'atuka itu tidak memberikan perubahan dalam segi makna. Baik, selanjutnya. فكل مثال من أمثلة السابقة يتضمن إذن مصدر مفهوما من خبر أن. Nah, maka contoh-contoh yang tadi ya terkandung di dalamnya masdar. Ya, yang maksudnya contoh-contoh yang di sebelah kiri itu ya. Ya, dia mengandung masdar. Yang dipahami yang mafhumnya dari khobar anna. Tadi ya, sudah ya. Muti'un atau ita'atuk ya datangnya dari muti'un. Walamma kana hadzal masdar lam yuzkar sharihan summiya masdaran muawwalan. Maka ketika masdar tersebut tidak disebutkan secara sharih maka dinamakan dengan masdar muawwal. Ya, jadi ita'atuk tadi itu dinamakan masdar muawwal. Atau misalnya contoh lain, kasratul ghubar, kasrah itu jadi masdar muawwal. Ya. Baik, wa idza ta'amalta hamzata anna, jika engkau perhatikan hamzah pada anna ya, fi hadhihi al-amthilati wa ashbahiha allati yumkinu yudha'a al-masdar fiha mawdi'a anna wasmiha wa khabariha wajadtaha maftuhatan daiman. Ya. Yang kau lihat hamzah pada contoh-contoh sebelumnya dan juga yang menyerupainya, ya maksudnya di contoh lainnya, yang memungkinkan diletakkan di situ masdar, ya, dan ya masdar yang nanti menempati atau menggantikan anna dan juga isim anna dan juga khobar anna, maka engkau akan temukan bahwasanya dia akan selalu fathah. Ya, jadi model seperti ini ya atamanna anna al-qamar tali'un. Nah, ini kan bisa memungkinkan ada masdar ya tulu'al qamar. Maka kalau sudah bisa seperti ini maka annanya pasti dibaca fathah, hamzanya dibaca fathah bukan inna. Jadi tidak cocok kita katakan yasurruni innaka muti'un. Nah, itu tidak bisa karena annaka muti'un bisa ada kemungkinan atau bisa kita salin, kita transfer atau kita convert ke masdar muawwal. Baik, wa yashulu 'alaika dan mudah bagimu an ta'rifa i'raba kulli masdarin muawwalin fi kulli misalin min al-amthilati sabiqah. Ya, mudah bagimu untuk mengetahui i'rab dari setiap masdar muawwal tersebut dari contoh-contoh yang ada bin nazari ila al-jumlati allati amamah, dengan kita lihat jumlah yang ada di depannya. Ya, fal masdarul muawwalu min anna wasmuha aw min anna wasmiha wa khabariha fil misalaini al-awwalaini fa'ilun. Maka masdar muawwal dari anna wasmuha pada contoh di awal ya, dia adalah fa'il. Ya, kita lihat di ininya ya. Yang dimaksudkan dengan masdar muawwal itu ya annaka muti'un tadi ya. Maka mudahnya kita langsung bisa lihat di masdarnya. Ita'atuka. Ita'atuk di sini adalah fa'il. Fa'il dari yasurru. Maka annaka muti'un dia jadi masdar muawwal, jadi fa'il. Maksudnya satu jumlah itu ya, annaka muti'un itu menggantikan posisi fa'il gitu ya. Nah, dia nanti menempati posisi fa'il. Jadi yasurruni annaka muti'un. Nah, annaka muti'un ini dia nanti menjadi fa'il.
fi mahalli raf'in fa'ilun. Demikian ya. Dan juga yu'limuni annal ghubaru katsirun, maka annal ghubaru katsirun ya, nanti menempati posisi rafa ya, dia menjadi fa'il. Karena caranya mudah, caranya dengan melihat jumlah setelahnya itu. Yang di dalam kurung itu atau sebelah kirinya itu. Nah, kemudian fal masdar muawwal. Sudah ya. Wa huwa fil mithalaini tsaniyan wa huwa fil mithalaini ats-tsaniyaini maf'ulun bih. Ya, dari dua contoh yang kedua dia menjadi maf'ulun bih. Ya, alimtu annal qitara mutaharrikun. Alimtu saya mengetahui. Nah, annal qitara mutaharrikun dia jadi maf'ul bih fi mahalli nasbin maf'ul bih. Wa fil misalaini ats-tsalisaini naibul fa'il atau naibu fa'ilin, dia jadi naibul fa'il karena dia ini ya fi'il majhul. Wa fil misalaini ar-rabi'aini, dua contoh yang keempat majrurun bi harfi jar. Contoh misalnya tadi ya, la syakka fi annal adaba wajibun. Fi jar, huruf jar. Annal adaba wajibun ya, nanti fi mahalli jarri. Ya, jelas ya. Baik, kemudian al-qawaid tuftahu hamzatu anna idza hallat hiya wasmuha wa khabaruha mahall al-masdar. Ya. Hamzah dari anna ya, hamzah dari anna dibaca fathah apabila ya inna wasmuha wa khabaruha, inna isim inna dan juga khabar inna bisa menempati posisi masdar. Bisa posisi masdar. Kemudian yang kedua al-masdarul mukawwanu min anna wasmiha wa khabariha yusamma bil masdar muawwal. Masdar yang terbentuk dari anna, jadi ada susunan anna, isim anna dan khabar anna disebut dengan masdar muawwal. Kemudian yang selanjutnya yakunul masdarul muawwalu fa'ilan. Ya, masdar muawwal bisa berupa fa'il, bisa berupa maf'ul bih, bisa berupa naibul fa'il, bisa berupa majrurun biharfi jar. Nah, ya itu dulu pembahasan kita, ya semoga jelas. Baik, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.